suatu malam, kamu bertemu seseorang yang kamu kenal. Wajahnya sama, suaranya sama, bahkan pakaiannya pun sama. Tapi di waktu yang bersamaan, orang itu juga muncul di tempat lain. Pertanyaannya cuma satu. Yang mana manusia? Dan yang mana penyerupa? Wajahnya sama, suaranya sama, tapi itu bukan dia. Namaku Rian. Cerita ini terjadi puluhan tahun lalu. Waktu aku masih remaja, tinggal di sebuah dusun kecil di selatan Jawa. Dusun yang kalau malam hari, sunyinya bukan main. Sunyi yang bukan cuma karena sepi orang, tapi sunyi yang kayak punya isi. Lampu listrik belum merata waktu itu. Beberapa rumah masih pakai lampu senter. Sebagian lagi pakai bohlam kecil yang digantung seadanya di teras. Cahayanya redup, kekuningan, dan sering berkedip kalau angin kencang. Kalau malam berkabut, cahaya itu malah bikin bayangan jadi aneh, memanjang. Kadang seperti ada yang berdiri, padahal gak ada siapa-siapa. Di dusun kami, ronda malam itu bukan sekadar tradisi turun-temurun. Itu kebutuhan. Orang-orang di sini percaya kalau malam dibiarkan terlalu sepi, sesuatu yang bukan manusia bisa merasa diundang. Jadi, ronda bukan cuma buat jaga dari maling atau orang iseng, tapi juga buat jaga diri dari hal-hal yang gak kelihatan tapi sering terasa kehadirannya. Malam itu udara dingin banget. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang nyelip sampai ke tulang. Angin dari arah selatan berembus pelan, bawa bau tanah basah, daun kering, dan sedikit amis dari sawah yang baru dialiri air. Langit gelap, tanpa bulan, bintang pun kayak malas muncul. Aku duduk di pos ronda bareng teman-teman. Pos kecil dari kayu, dengan bangku panjang dan meja reot di tengahnya. Di sudut pos, ada kentongan tergantung, warnanya sudah kusam. Tapi suaranya kalau dipukul, masih nyaring. Di situ ada Bagas, yang paling tua di antara kami, dan paling jahil. Mulutnya gak pernah bisa diam, tapi justru dia yang sering bikin suasana ronda jadi hidup. Ada Dimas, anaknya pendiam, jarang ngomong, tapi matanya tajam. Dia tipe orang yang lebih banyak lihat daripada bicara. Ada Eko, mulutnya cerewet, suka ngeledek, tapi nyalinya besar. Dan ada Fajar, yang malam itu kebagian jaga pos sendirian, karena kami mau pergi sebentar. Fajar sebenarnya gak penakut, tapi dia paling patuh sama aturan dusun, makanya lebih milih stay di pos. Kami ngobrol enggeloreng-gedal, bahas hal-hal gak penting, sampai Bagas tiba-tiba berdiri dan nyeletuk. Ke rumah kosong yuk. Kami semua nengok ke dia, cari biji godril, lanjutnya sambil nyengir lebar. Musimnya lagi banyak, lumayan buat mainan. Rumah kosong itu semua orang dusun tahu. Letaknya agak ke pinggir dusun, dekat kebun dan sebuah pohon randu besar yang udah tua. Pohon itu tinggi, batangnya gede, dan kalau malam daunnya sering bunyi sendiri kena angin. Rumah itu udah lama ditinggal. Katanya pemiliknya pindah setelah anaknya meninggal mendadak. Ada yang bilang karena sakit, ada juga yang bilang karena kejadian aneh. Yang jelas, sejak itu rumah tersebut gak pernah ditempati lagi. Rumput di halamannya tumbuh liar, jendelanya sebagian pecah, dan pintunya selalu tertutup rapat meski gak pernah dikunci. Lu berani? Bagas nantang, matanya nyapu satu-satu ke kami. Dimas gak jawab. Dia cuma menatap ke arah gelap di ujung jalan tempat rumah kosong itu berada. Tatapannya bikin aku gak nyaman. Aku sendiri ragu, ada perasaan gak enak yang susah dijelasin. Tapi entah kenapa, kakiku tetap melangkah. Mungkin karena gengsi, mungkin karena gak mau dibilang penakut, atau mungkin karena rasa penasaran yang lebih besar dari rasa takut. Akhirnya kami berempat berangkat. Fajar kami tinggal di pos ronda. Jangan kemana-mana, kata Eko ke Fajar. Kalau ada apa-apa, gebuk kentongan. Fajar mengangguk, walau wajahnya kelihatan agak tegang. Perjalanan ke rumah kosong itu sebenarnya
cuma sekitar 5 menit jalan kaki. Tapi malam itu, rasanya kayak 5 jam. Langkah kami pelan, hampir tanpa suara. Jalan setapak yang biasa kami lewati terasa beda. Gelapnya lebih pekat. Jangkrik yang tadi ramai tiba-tiba berhenti bunyi. Seolah ada yang mematikan suara alam. Angin yang tadinya berembus pelan, mendadak mati. Udara jadi berat. Di situ, aku mulai ngerasa ada yang aneh. Ada perasaan kayak diperhatiin. Bukan dilihat sekilas, tapi diperhatiin terus. Dari belakang, dari samping, dari tempat yang gak bisa aku lihat. Sampai di dekat rumah kosong, Dimas tiba-tiba berhenti. Tangannya refleks narik lenganku. "Rian, lu lihat gak?" Bisik. "Lihat apa?" Tanyaku pelan. Jantung mulai berdegup kencang. "Itu, di teras." Aku nengok ke arah yang dia tunjuk. Dan disitulah, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat sesuatu yang sampai sekarang masih sering muncul di mimpi. Di depan rumah kosong itu, tepat di teras yang lantainya sudah retak-retak, berdiri sosok putih, samar. Bukan putih terang, tapi putih kusam, kayak kain lama yang udah lama dikubur. Wujudnya gak jelas, wajahnya kabur, kayak tertutup kabut. Kakinya, aku gak yakin dia benar-benar menginjak tanah atau cuma menggantung sedikit di atasnya. Sosok itu diam, gak bergerak, gak bicara, tapi posisinya menghadap langsung ke arah kami. Dadaku sesak, tenggorokanku kering. Aku pengen teriak, tapi suara gak mau keluar. "Lari!" teriak Bagas tiba-tiba. Kami langsung balik badan dan lari sekencang-kencangnya. Aku gak ingat berapa kali hampir jatuh. Nafasku putus-putus. Jantungku rasanya mau copot dari dada. Aku gak berani nengok ke belakang. Takut kalau sosok itu ternyata ngikutin. Begitu sampai pos ronda, Fajar langsung berdiri. Matanya melebar lihat wajah kami yang pucat pasi. "Kenapa?" teriaknya. Ada yang jaga rumah kosong," kata Dimas terbata. Suaranya gemetar. Malam itu, cerita kami cepat menyebar. Orang-orang dewasa mulai berdatangan ke pos ronda. Wajah mereka serius. Ada yang saling pandang, ada yang langsung pegang rokok tanpa dinyalakan. Dan di tengah kerumunan itu, Pak Heru berdiri. Tatapannya tajam, suaranya tegas. "Kita cek," katanya singkat. Kami berangkat lagi. Tapi kali ini rame-rame, suasananya jauh beda dibanding sebelumnya. Kalau tadi kami cuma anak-anak muda yang nekat karena penasaran, sekarang langkah kami terasa lebih berat, lebih waspada. Pak Heru berjalan paling depan, posturnya tegap, meski usia sudah lewat kepala 4. Di tangannya ada senter besar, cahaya putihnya menyapu jalan setapak yang masih basah oleh embun malam. Di belakang dia ada Pak Lilik. Wajahnya serius, rahangnya mengeras seolah menahan sesuatu. Pak Gani ikut menyusul. Orangnya dikenal berani karena rumahnya paling dekat dengan batas kebun dan area angker. Dan yang bikin kami agak tenang, ada Mas Genta. Mas Genta itu sosok yang hampir semua orang dusun segani. Badannya tegap, bahunya lebar, langkahnya mantap. Dia ahli bela diri, pernah merantau dan ikut perguruan silat. Katanya mentalnya kuat. Banyak kejadian aneh di dusun ini yang akhirnya reda setelah Mas Genta turun tangan. Entah itu cuma kebetulan atau memang ada hal lain, tapi kehadiran dia selalu bikin orang merasa aman. Setidaknya begitu yang kami rasakan malam itu. Kami berjalan beriringan, suara langkah kaki terdengar jelas. Karena malam terasa sunyi, tidak wajar. Aku berjalan di tengah-tengah, berusaha nggak terlalu jauh dari orang dewasa. Bau tanah basah masih terasa, tapi sekarang bercampur dengan bau keringat dan asap rokok dari Pak Gani. Jalan menuju rumah kosong itu seperti menyempit. Padahal siang hari rasanya biasa saja. Belum sampai setengah jalan, cahaya senter Pak Heru menangkap sesuatu. Di pinggir kebun, ada sosok jongkok dekat semak. Punggungnya menghadap ke kami. Gerakannya pelan,
seperti sedang mencari sesuatu di tanah. "Mas Genta?" panggil Pak Heru dengan suara cukup keras. Sosok itu menoleh. Aku langsung merasa perutku mual. Wajahnya Mas Genta, bentuk muka, rambut, bahkan bekas luka kecil di pelipisnya sama persis. Bajunya juga sama seperti yang dipakai Mas Genta malam itu. Jaket gelap dan celana panjang. Bahkan caranya berdiri, caranya nengok, semuanya sama. "Ngapain ke sana?" katanya santai, seolah kami cuma rombongan orang yang lewat biasa. "Udah malam, pulang aja. Gak ada apa-apa." Suaranya juga suara Mas Genta, berat, tenang, tanpa logat aneh. Tapi entah kenapa, bulu kudukku langsung berdiri. Ada sesuatu yang salah. Cara bicaranya terasa dingin, datar, tanpa emosi. Tatapannya kosong, seperti mata orang yang melihat, tapi sebenarnya gak fokus ke apapun. Aku melirik Mas Genta yang berjalan di sampingku. Dia juga berhenti. Wahanya Koku. Matanya menatap sosok itu tanpa berkedip. Tangannya perlahan mengepal. Pak Heru terlihat ragu. Dia melangkah setengah maju, lalu berhenti lagi. "Mas, dari tadi kamu di sini?" Sosok itu mengangguk pelan. "Iya, dari tadi udah pulang aja. Gak ada ancaman, gak ada teriakan. Tapi justru itu yang bikin suasana makin gak enak. Udara terasa makin dingin. Angin yang tadi mati sekarang berembus pelan, bikin daun randu di kejauhan berdesir seperti bisikan. Akhirnya Pak Heru menghela napas. "Ya sudah, kita balik dulu." Kami berbalik arah. Aku sempat nengok sekilas ke belakang. Sosok itu masih berdiri di tempatnya, gak bergerak, menatap kami pergi sampai cahaya senter gak lagi menyentuh wajahnya. Perjalanan balik ke pos ronda terasa jauh lebih cepat, tapi jantungku berdetak gak karuan. Aku terus memikirkan satu hal. Kalau tadi itu Mas Genta, lalu yang jalan bareng kami, sekarang siapa? Begitu sampai pos ronda, suasana masih ramai. Beberapa warga belum bubar. Fajar masih di sana, duduk gelisah. Belum sempat kami bicara apa-apa, tiba-tiba terdengar suara rantai sepeda berderit dari arah jalan besar. Semua kepala menoleh bersamaan. Seorang pria mengayuh sepeda masuk ke area pos ronda. Begitu cahaya lampu pos menyinari wajahnya, dadaku langsung terasa sesak. Itu Mas Genta yang asli. Mukanya terlihat lelah, tapi ekspresinya berubah kaget begitu melihat kami berdiri berkelompok. "Loh," katanya, "kalian ngapain rame-rame malam gini?" Suasana langsung senyap. Gak ada yang langsung menjawab. Bahkan Pak Heru yang biasanya sigap kali ini diam. Aku bisa dengar suara napasku sendiri, juga suara detak jantung yang terasa di telinga. "Mas?" Suara Pak Heru akhirnya keluar, pelan tapi jelas. "Tadi yang di jalan itu siapa?" "Mas Genta Menggernit." Dia menurunkan sepedanya, menopang dengan kaki. "Di jalan mana?" "Ke arah rumah kosong." Mas Genta menggeleng pelan. "Aku baru pulang sekarang dari rumah saudara, dari kecamatan sebelah, baru sampai dusun." Darahku serasa berhenti mengalir. Kepalaku mendadak ringan, seperti mau pingsan. Berarti yang kami temui tadi bukan Mas Genta, bukan manusia. Dimas langsung terduduk di bangku. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipis. Eko mengusap lengannya sendiri berulang kali, merinding sampai ke leher. Aku cuma bisa berdiri kaku, mulut terbuka, tanpa suara. Mas Genta berdiri tegak, rahangnya mengeras, matanya menyipit. Bukan karena takut, tapi karena marah. "Kalau ada yang nyerupai aku," katanya pelan tapi berat, "berarti yang datang bukan satu." Kalimat itu bikin suasana makin mencekam. Beberapa warga saling pandang, ada yang langsung komat kemet, baca doa. Pak Heru menelan ludah. "Kita nggak bisa anggap ini ringan," katanya. "Kita panggil Mbah Jati." Nama itu diucapkan dengan nada hormat sekaligus cemas. Karena semua orang tahu, kalau sampai Mbah Jati turun tangan,
Berarti masalah yang datang ke dusun kami bukan masalah biasa. Mbah Jati datang dengan langkah pelan, nyaris tanpa suara. Malam itu angin bertiup lirih, membuat ujung sarung yang dia kenakan bergerak pelan. Rambutnya sudah memutih semua, tapi sorot matanya masih tajam. Di tangan kirinya, dia membawa kantong kecil dari kain lusuh. Baunya khas, campuran daun kering dan bunga yang baru dipetik. Begitu dia duduk di bangku pos ronda, suasana langsung berubah. Bukan makin tenang, justru makin berat. Seolah udara di sekitar kami ikut menahan napas. Dusun ini lagi kebuka, katanya pelan, tapi suaranya jelas terdengar oleh semua orang. Banyak yang mampir, ada yang cuma lewat, ada yang mau tinggal. Beberapa orang dewasa langsung saling pandang. Gak ada yang berani memotong ucapan. Mbah Jati, dia membuka kantong kain itu, memperlihatkan daun kelor yang masih segar, dan beberapa kuntum bunga kenanga. Aromanya lembut, tapi entah kenapa bikin bulu kuduk berdiri. Ini bukan buat nakut-nakutin. Lanjutnya, ini buat diri, supaya yang bukan haknya gak berani masuk. Malam itu juga, setiap rumah di dusun kebagian daun kelor. Ada yang dikasih 2 lembar, ada yang lebih, tergantung letak rumahnya. Disuruh menaruhnya di atas pintu, di jendela, dan di sudut-sudut rumah yang menghadap kebun atau tanah kosong. Bunga kenanga diselipkan di dekat pintu masuk. Katanya biar aromanya jadi penanda. Ayahku langsung nurut tanpa banyak tanya. Dia orangnya religius, jarang yang gomel, dan gak pernah anggap remeh hal-hal kayak gini. Begitu sampai rumah, dia langsung menggantung daun kelor di atas pintu depan sambil membakar doa dengan suara pelan. Aku berdiri di sampingnya, ikut mengaminkan. Walau jujur saja jantungku masih deg-degan. Malam itu kami gak tidur nyenyak. Setiap suara kecil bikin aku terbangun. Angin yang menyentuh daun pisang di belakang rumah terdengar kayak langkah kaki. Pagar bambu yang bergeser sedikit terdengar seperti ada yang nyentuh. Aku berusaha menenangkan diri, meyakinkan diri sendiri kalau semua itu cuma perasaan. Tapi adikku, Sari, justru bikin suasana makin gak enak. Dia duduk di sampingku. Suaranya pelan, hampir berbisik. Mas, dari tadi ada yang berdiri di belakang kamu. Aku langsung merinding. Leherku kaku. Aku gak berani nengok. Jangan bercanda, Sar, bisik. Aku gak bercanda, jawabnya cepat. Bayangannya tinggi, diam, tapi rasanya dingin. Aku langsung geser mendekat ke ayah. Ayah cuma menepuk bahuku, menyuruhku tenang, lalu melanjutkan baca doa dengan suara sedikit lebih keras. Sari akhirnya diam, tapi matanya masih sering melirik ke arah belakangku. Keesokan harinya, dusun terasa agak beda. Lebih sepi, orang-orang jarang keluar rumah kalau nggak perlu. Tapi justru malam berikutnya, kejadian paling mengerikan itu terjadi. Mas Genta yang nggak terima wajahnya ditiru, nekat patroli sendiri. Dia nggak bilang ke siapa-siapa. Katanya dia cuma mau memastikan. Tapi kami semua tahu, di dalam hatinya ada rasa marah dan harga diri yang terusik. Di dekat pohon randu besar, tempat yang sejak awal bikin merinding, Mas Genta melihat sesuatu. Di atas salah satu dahan randu, berdiri pocong, tubuhnya koko, kain kafannya kusam, ujungnya menjuntai tertiup angin. Kepalanya miring tidak wajar, dan wajahnya wajah Mas Genta. Bukan mirip, tapi sama persis. Mas Genta berhenti sejenak, napasnya tertahan, tapi dia nggak mundur. Dia justru melangkah maju. Matanya menatap tajam ke arah pocong itu. Turun, teriaknya. Pocong itu nggak menjawab, hanya memiringkan kepala lebih jauh. Senyumnya perlahan melebar, senyum yang bukan senyum manusia. Mas Genta langsung mengejar. Dia lari ke arah pohon randu. Tanah di bawah kakinya basah dan licin. Pocong itu meloncat dari dahan ke kegelapan. Gerakannya ringan, gak masuk akal untuk tubuh yang terikat kain, kafan. Dan saat makhluk itu menghilang di balik pepohonan, terdengar jeritan panjang, melengking,
tinggi. Suaranya memekakan telinga. Jeritan itu nggak cuma terdengar oleh Mas Genta, tapi oleh hampir seluruh dusun. Orang-orang keluar rumah. Ada yang menutup telinga, ada yang jatuh terduduk karena kaget. Setelah malam itu, nggak ada lagi yang berani meremehkan kejadian ini. Dusun kami sepakat mengadakan bersih desa. Semua lahan kosong dirapikan, dibabat. Rumah kosong yang jadi sumber cerita angker itu akhirnya dibongkar. Kayunya dibakar, tanahnya diratakan, doa-doa dipanjatkan, dipimpin tokoh agama dan Mbah Jati. Semua warga ikut, tanpa kecuali. Pelan-pelan, suasana dusun kembali normal. Malam gak lagi seberat sebelumnya. Ronda tetap jalan, tapi tanpa rasa was-was berlebihan. Dan yang paling penting, penyerupa itu gak pernah muncul lagi. Tapi sampai sekarang, puluhan tahun kemudian, setiap kali aku berada di tempat sunyi, di malam yang terlalu sepi, aku selalu ingat kejadian itu. Karena dari semua yang aku alami waktu remaja, ada satu pelajaran yang gak pernah aku lupakan. Tidak semua yang menyapamu di kegelapan benar-benar manusia. Dan cerita pun tamat.